kita sore Anda. Dengan beragam informasi menarik dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Bersama saya Ica Suwarni dan rekan saya Febrian, berikut informasi selengkapnya. Salah satu yayasan panti asuhan Doa Yatim Sejahtera di Kabupaten Mojokerto lakukan pemberdayaan terhadap anak yatim, anak berkebutuhan khusus dan lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu reporter kita, Muhammad Ridho. Ridho? Terima kasih Rian dan Ica. Selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Panti Asuhan Villa Durian, tepatnya di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Panti asuhan ini menaungi anak yatim piatu, anak berkebutuhan khusus dan lansia. Untuk info selanjutnya, mari ikuti saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas. Mohon maaf Ibu ya. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu. Dengan ya. Ibu siapa? Alhamdulillah saya Suti Mas, nggih, selaku pengasuh di Yayasan Yatim Sejahtera ini. Sebelumnya bisa dijelaskan nggak Ibu bagaimana latar belakang dari panti ini? Oke, untuk latar belakang panti ini sendiri berawal dari adanya kita menemui adanya beberapa permasalahan sosial khususnya di tempat-tempat terdekat kita ini. Jadi mulai dari anak-anak yatim, anak-anak duafa, anak-anak jalanan, anak-anak berhadapan hukum, anak-anak korban KDRT, dan juga termasuk di sini adalah lansia seperti itu. Jadi dari berbagai macam persoalan sosial ini, alhamdulillah kita bisa hidup bareng-bareng di tempat ini. Akhirnya kita membuat sebuah kelembagaan karena tuntutan juga dengan hidup dengan beberapa anak, dengan banyak orang di sini, mau tidak mau kita akhirnya harus membuat secara kelembagaan untuk legalitas formalnya seperti itu. Akhirnya kita memberi nama dengan Yayasan Yatim Sejahtera seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan nggak Bu sejarah dari panti ini gitu? Jadi sejarahnya kita mulai kegiatan di sini mulai tahun 2009. Awalnya kita hanya melayani anak-anak yatim dan duafa, tapi dengan berjalannya waktu dari berbagai permasalahan sosial itu akhirnya kita bisa bareng-bareng di sini. Dan malah di 2 tahun terakhir ini kita ada tambahan tanggung jawab lagi, dibebani tanggung jawab sama pemerintah untuk bisa menangani anak-anak yang berhadapan hukum. Jadi untuk anak-anak yang berhadapan hukum, khususnya usia anak yang dapat putusan dari kejaksaan, misalkan vonis kurang dari 8 tahun, itu bisa direhab di sini. Jadi tidak harus anak itu masuk di LP. Jadi bisa direhab di sini, menjalani hukuman di sini. Gitu. Untuk meminimalisir anak-anak yang masuk di lembaga pemasyarakatan seperti itu. Terus untuk kegiatan anak-anak di sini itu Bu seperti apa? Untuk kegiatan anak-anak selain sekolah formal, di sini kita ada kegiatan misalkan ngaji, sholat, kemudian kita ada setiap Senin sama Kamis. Alhamdulillah kita berusaha istiqomah untuk bisa melaksanakan puasa Senin Kamis gitu. Terus selain itu kita ada program hafalan Quran. Terus ada misalkan untuk latihan anak-anak untuk mendapatkan ilmu mencari uangnya, kita ada beberapa usaha, mulai dari budidaya anggrek, ada ternak kambing, kita ada bercocok tanam untuk berlatih pertaniannya. Terus kita ada lagi yang terbaru ini, kita ada usaha berupa kafe dan otomotif. Jadi kita buka bengkel mobil seperti itu. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ridho dari Mojokerto, tim liputan KPI KH melaporkan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Ridho. Informasi selanjutnya datang dari dunia wisata dan kuliner. Ngopi tidak hanya menjadi tren di kota-kota saja. Tren ini sudah banyak ditemukan bahkan di daerah pegunungan. Dengan gaya ala Eropa, Cafe Garden Hut Trawas menjadi salah satu tongkrongan terbaru di Kabupaten Mojokerto. Berikut informasinya. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Cafe Garden Hut yang berada di Dusun Kalijatan, Desa Salotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya,
Penasaran seperti apa Cafe Garden Hut ini? Ikuti saya. Cafe Garden Hut Trawas menjadi tempat tongkrongan terbaru di Kabupaten Mojokerto. Berdiri sejak 2020 lalu, Cafe Garden Hut ini menyajikan kombinasi unik antara wisata buatan dan juga wisata alam pegunungan. Ya, baiklah pemirsa, saat ini saya sedang bersama beberapa wisatawan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan dulu Ibu dari mana, dengan siapa? Ini dari keluarga Pak Dwi Hatmanto sama Pak Yus. Ibu sendiri Ya, dengan saya siapa? Ibu Ati. Ibu Ati. Iya. Ibunya? Ibu Indra. Ibu Indra. Ini dengan Pak Dwi. Oh, jadi kesini sekeluarga ya? Iya, sama anak-anak. Jadi Ibu dan Bapak ini sudah berapa kali nih berkunjung ke Garden Hut ini? Kalau kita ini sih baru pertama kali. Baru pertama kali? Iya. Dari mana Bu? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Jauh ya? Ya, lumayan. Ya, jadi kesini tuh sengaja berkunjung atau Sengaja penasaran Oh, tempatnya. jadi dengar-dengar Garden Hut ini dari aplikasi website atau Dari anak saya tadi Oh, dari ya. anak. Terus ya aplikasi buka-buka kok kayaknya tempatnya bagus view-nya. Oh iya, berarti Ternyata Garden betul. Hut ini udah terkenal sampai Iya. ke Sidoarjo ya, Bu. Ya. Kira-kira menurut tanggapan Bapak dan Ibu sendiri Garden Hut ini seperti apa gitu? Nyamannya bagaimana gitu? View-nya bagus. Suasananya bagus, makanannya cocok ya Cocok? untuk kantong kita. Nah, untuk- kantong-kantong Menunya kira-kira ada menu yang paling disuka nggak? sate. Sate ya? Nasi, Nasi goreng. Jawa, ya. Banyak ya Bu ya? Banyak ini tadi udah dicicipin semua. Nah, untuk kedepannya Ibu dan Bapak ini bakal kesini lagi nggak? Insya Allah. Ini tadi agak kesorean. Oh gitu. Iya. Tapi kalau malam kan enak Bu, nantinya Iya. suasananya view-nya nambah bagus. Iya, iya. Katanya sampai malam. Sesuai dengan itu, spot foto dengan suasana yang asri bisa Anda dapatkan di sini. Selain itu, Anda dapat menikmati berbagai olahan kopi, makanan ringan, hingga makanan berat yang tentunya ramah di kantong. Dengan harga mulai dari 5.000 sampai dengan 15.000 saja. Pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Laila Aisyah dari Mojokerto, Tim Liputan KPI Kaj. Beralih dari Cafe Garden Hut Trawas, di Pacet juga terdapat TKP atau titik kumpul pacet yang merupakan tempat tongkrongan estetik. Baik, di sana sudah ada reporter kami Oki Marjianto. Oki. Baik, terima kasih Rian dan Ica, selamat malam. Saya Oki Marjianto. Saat ini saya sedang berada di kafe titik kumpul pacet, tepatnya di Jalan Poros, kilometer 10, Desa Waru Gunung, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Nah, untuk tahu lebih detailnya ini, saya mengajak pemirsa semua untuk ngobrol dengan ownernya langsung. Oke, ikuti saya. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan owner dari titik kumpul pacet itu sendiri. Kalau boleh tahu Pak, kapan kafe ini didirikan
dan kenapa dinamakan dengan titik kumpul? Oke, terima kasih waktunya. Awalnya kita berpikiran untuk bikin kafe sebenarnya Mas. Tapi konsepnya kita rubah karena sistem kafe sendiri kan identiknya dengan hanya untuk nongkrong. Akhirnya pada sisi bisnis kalau cuma nongkrong aja, karena akhirnya kita dari profitnya kita kan jadi kurang. Jadi kita cenderung pada kafetaria. Kita berdiri sejak awal tahun 2021 ya. Di pertengahan pandemi tahun ini. Dan untuk kafenya itu sendiri kenapa dinamakan dengan titik kumpul tadi Pak? Ya, cita-cita kita awal memang mengumpulkan, karena daerah sini sendiri kan daerah wisata Mas ya. Daerah wisata, banyak pengunjung yang keluar dari luar kota. Pada akhirnya kepingin tempat yang enak lah, gimana untuk bagi tempat rileks atau tempat-tempat makan yang bisa terjangkau oleh mereka. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini kita harus pandai-pandai mencari pengunjung di tempat kita. Selanjutnya untuk usaha ini milik pribadi atau bersama Pak, kalau boleh tahu Pak? Ini kita lakukan secara kolaborasi Mas. Kolaborasi ya? Kolaborasi. Karena kita sendiri meyakini kalau kita berdiri sendiri susah untuk kuat. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa teman, 2 orang, satunya masih berdomisili di Surabaya. Saya sendiri berdomisili di Pacet. Jadi dengan kekuatan kita berdua, kita yakin titik kumpul akan semakin kuat. Nah, untuk selanjutnya untuk fasilitas sendiri nih Pak, mengenai tentang konsep itu sendiri, ini kan bisa dibilang konsepnya itu kekinian banget nih Pak. Mengapa Bapak memilih konsep seperti ini gitu Pak? Alasan Bapak? Alasan kita sebagai tetap untuk konsep kekinian, kita harus cepat-cepat mencari ide-ide yang bisa mengumpulkan orang secepat mungkin. Kalau kita terlalu lama mencari ide itu dengan konsep yang ala kadarnya, susah untuk balik. Misal kalau orang bilang bisnis, susah untuk cari modal, balik modalnya. Tapi dari satu sisi kita kepingin ini menjadi tempat yang viral dengan kekinian. Satu sisi makanan kita harus cari yang untuk segmen anak muda, segmen anak-anak, segmen orang tua, segmen keluarga. Kita harus cakup itu semua, sehingga merangkul semua ya. Jadi sehingga kita sekali buka kita bisa langsung meletus menjadi viral di era sekarang. Karena di era pandemi adalah era-era viral yang bisa mempercepat fluktuasi mengambil keuntungan itu. Untuk tempat sendiri Pak, kenapa tempatnya ini memilih lokasi di sini Pak? Kalau lokasi kita sebenarnya emang mencari arus lalu lintas yang bagus Mas. Gitu ya. Satu sisi di depan kita benar 0 jalan, tapi kita bukan jalur umum, maksudnya jalur wisata yang benar-benar bagus. Kita ambil di daerah sini karena kita terlewati daerah-daerah yang besar, misalnya dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Gresik, semua lewat di jalan kita. Jadi kita ambil lalu lintas para wisatawan yang pasti lewat di sini. Oke Pak. Ya. Selanjutnya apa nih harapan Bapak sebagai owner dari titik kumpul ini sendiri ke depannya itu seperti apa? Titik kumpul sebenarnya nggak muluk-muluk Mas, bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Kita ambil tenaga kerja dari warga sekitar, dari usia-usia mereka yang masih belia. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak sekolah yang kita mengeksploitasi anak sekolah, tapi kita lebih cenderung menimbulkan bakat ke mereka, menimbulkan keinginan mereka bekerja. Jadi misalnya anak sekarang kalau udah berpikiran bekerja, kedepannya dia pasti akan bekerja. Kalau anak sekarang muda sekarang nggak berpikiran bekerja, mereka akan jadi orang yang meminta. Meminta, nggak akan dia berusaha untuk mencari sendiri. Ya. Oke, baik pemirsa, itu saja informasi dari saya bersama dengan owner dari titik kumpul. Saya tim KPI IGATS pamit undur diri, kembali ke studio. Ya, terima kasih Oki. Nah, untuk kalian yang ingin berkunjung ke salah satu masjid unik di Kabupaten Mojokerto, masjid berbentuk perahu ini bisa Anda kunjungi di daerah Bukit Jebel, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Febrian dan rekan saya Ica Suwarni bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Baiklah pemirsa,
Saat ini saya sedang berada di Masjid Perahu Villa Durian, tepatnya di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Para pemirsa, bisa dilihat di belakang saya terdapat masjid berbentuk perahu dan di sebelah kiri saya terdapat bangunan Panti Asuhan Villa Durian.